Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menyimpahkan rahmatnya kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keibaan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Perlu saya sampaikan pada saudara-saudara kita di channel saya ini bahwa sebelumnya kami akan beri penghormatan dulu kepada guru kami. Yang pertama, Kiai Haji Saiful Rijal selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul 1, karena beliau yang meneruskan cita-cita guru saya, kiai saya, yaitu Kiai Haji Muhsin Ahmadi. Yang kedua kalinya yaitu yang sangat mendukung dengan adanya YouTube channel ini, yaitu Kiai Haji Maltuk Sirot dari Nurul Jadid. Mungkin beliau sudah terkenal juga. Kami sebelum mengadakan ini juga sering sharing kepada beliau, dan beliau sangat mendukung sekali demi mudahnya syiar kita untuk kelayak ramai. Yang ketiga, yang saya hormati juga Ahsan Malik atau Gus Alek yang ada di Kibu. Beliau juga sangat mendukung tentang berdirinya channel ini. Beliau berpesan, karena saya kemarin itu sebelum ini diadakan, Gus Alek itu juga salah satu figur yang sering tampil di dunia publik kayak gini. Jadi saya sharing, ternyata beliau sangat mendukung. Mungkin beliau juga ada banyak kepentingan saya yang lama kemarin juga tidak nyambung. Akhirnya dengan adanya seperti ini, saya suan lagi, saya kabarin lagi, akhirnya kita juga sepakat untuk mendirikan channel ini. Yang terakhir, kemarin saya ke Kiai Haji Abdul Samad Renes. Beliau putra dari Kiai Muhtar Bustami. Kami juga mengabari ke beliau dengan adanya YouTube saya. Ternyata beliau juga sejalan, sepaham dengan kita, mendukung sekali dengan adanya ini. Mungkin beliau guru saya ini setelah menyepakati tentang adanya channel ini, barulah saya bergerak lebih lanjut. Yang awal mulanya saya sendiri itu tidak mau seperti ini sebenarnya. Sudah beberapa tahun ini banyak dari teman, baik atau keluarga saya sendiri, istri saya sendiri itu sering, artinya mencuri-curi video saya, kemudian diupload di FB-nya. Seringkali saya hapus karena saya nggak mau. Tahu kenapa? Dengan di hari ini saya akan resmikan bahwa saya terbuka mau juga tampil di public figure ya kayak gini ya. Tampil juga yang tujuannya tidak ada lain sebenarnya untuk memberikan kemudahan bagi yang lain. Mungkin ada permasalahan yang sama
permasalahan yang sama di channel-channel saya ini dengan mudahnya mereka itu untuk melihat dan berkonsultasi dengan saya. Ya sekarang karena saya sudah membuka diri, alhamdulillah ya semua, saya kan intinya juga membahagiakan keluarga itu. Ini juga keluarga sangat bahagia dengan saya mau tampil seperti ini, sampai mau diresmikan kayak gini. Akhirnya saya ikuti, karena setelah saya pikir dan hasil istiqoroh itu ternyata lebih banyak baiknya daripada nampak tidak baiknya. Karena itu yang selalu terpikir bagi saya, sehingga dari detik ini mungkin dari rekan-rekan sekalian atau teman-teman, saudara-saudara yang lain yang dari kemarin coba dengarnya tentang saya itu dari istilahnya door to door, dari teman ke teman, ya sekarang saya membuka diri tampil di YouTube ini yang untuk mengikuti seiring perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Guru-guru saya juga berpendapat seperti itu. Kemarin kayak Mantu Sirat, terus Gus Alek, yang bersama juga saya sangat takdim sama beliau. Saya mintai pendapat tentang permasalahan ini. Di luar dugaan saya, beliau itu ternyata sangat mendukung sekali. Oleh karena itu kita harus punya tujuan. Saya bilang ke keluarga terutama dan teman-teman sekalian, kita harus punya tujuan yang jelas. Benar apa yang disampaikan oleh Gus Alek, di sini kita bukan untuk pamer, untuk mencari ketenaran. Yang lain adalah syiar, untuk membantu sama, untuk membantu apa yang menjadi keberatan orang lain. Itu yang menjadi tujuan utama saya pribadi. Jadi saya sampaikan kepada tim saya, karena saya di sini sudah tidak mau main-main lagi. Ayo kalau memang kita kerja harus yang solid, yang sangat disiplin. Karena kemauan saya itu tidak setengah-setengah dalam membantu orang. Itu karena pesan dari guru saya almarhum Ki Mursyid Ahmadi. Beliau sering kali berpesan kepada saya, jadi membantu orang itu jangan setengah-setengah. Semampu kita ya fullkan sudah. Jangan menolak kanan kirinya. Yang penting tujuan kita itu baik, membantu, sudah. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Itu pesan beliau yang sering sekali disampaikan kepada saya. Terus sama YouTube ini, channel ini sama dengan awal mula saya seperti ini. Mungkin juga perlu saya ceritakan ini. Awal mulanya saya sendiri tidak mau istilahnya dijadikan paranormal, tabib dan semacamnya. Malah saya pondok itu memang tidak ada niatan ke sini. Sampai kuliahnya pun saya ambil jurusan FKIP MIPA, jurusan matematika. Karena hidup saya itu rencananya akan saya ambilkan di lembaga saya. Saya punya lembaga Yayasan Miftahul Ulum 1. Saya ambilkan di sana karena saya dari kecil sudah di sana. Keluarga besar Kiai Mursyid Ahmad ini sangat kayaknya saya merasa seperti itu, sampai saya tidak pulang dari kediaman beliau, mengabdi kepada beliau. Yang akhirnya saat tahun 99 itu saya disuruh ngajar. Saya selesai mondok, saya ngajar tahun 99.
karena saya tidak punya ijazah aliyah atau SMA, akhirnya saya cari sekolah yang masuknya suri. Ternyata waktu itu tahun 99-2000 itu yang masuk suri hanya semia, PGRI dengan STM. Karena saya paginya sudah ngajar, akhirnya saya pilih sekolah semia PGRI waktu itu. Misalkan saya dapat ijazah aliyah, ijazah SMA. Jadi pagi saya ngajar, setelah ngajar langsung saya sekolah. Itu berjalan, saya kira-kira kelas 2 SMA itu saya sudah sering di sekolah, nginep di sekolah, ngajar di lembaga ini ya, sebetulnya satu ini. Akhirnya keluar saya tersalurkan karena saya punya penyakit sebenarnya, mulai dari kecil sampai saya ngajar ini masih terasa sakit saya itu tidak menemukan orang yang bisa menyalurkan sakit saya sebenarnya. Makanya ternyata setelah saya kenal bisa bilang penyakit saya, ternyata sebetulnya yang percaya itu hanya gengsi. Istilah sekarang penyakit saya itu indigo sebenarnya. Kalau waktu itu kan tidak ada istilah indigo. Saya bilang Kiai bahwa kalau kondisi tidak stabil, badan sakit atau kecapean, ini saya seakan melihat alam ini seperti tidak nyata lagi, beda dengan yang dilihat orang lain. Jadi kalau saya itu panas dingin, kondisi badan tidak stabil, saya melihat ke atas itu ada kayak kerak, aku naik. Disitulah saya juga kebingungan. Tahunya waktu itu jangan keluarga saya mengeluh, tapi keluarga namanya juga tidak tahu tentang hal seperti ini. Mereka juga tak bisanya yang memarahi. Akhirnya penyakit ini saya lontarkan kepada Kiai. Dia bilang, tersenyum Kiai saya itu. Beliau, wah sudah, itu penyakit biasa yang sama seperti saya alami waktu di pondok. Saya di pondok waktu itu sudah 40 hari saya tidak keluar kamar sampai sapaku karena saya terganggu di luar. Tanya sepintas beliau cerita seperti itu. Saya tanyain, akhirnya saya awal mendekat sama Kiai, pingin ilmu, pingin tahu bagaimana cara ngatasin penyakit saya itu. Karena pernah kejadian, saya selesai ngajar ini bukan dalam kondisi yang tidak tidur sebenarnya. Kondisi seperti ini, saya kecapean, pulang ngajar, duduk, tapi ada tiduran istilahnya itu langsung datang 3, kadang 4, naik ke tubuh saya itu. Saya tidak itu tidak ada yang nolongin. Disangkanya saya tidur, padahal saya orang jalan. Pada waktu itu bapak saya bikin tempatnya ayam, saya lihat, saya tidak tolong, tidak bisa. Jadi keluhan-keluhan seperti ini saya bentarkan kepada Kiai. Akhirnya tahun 2002, ingat waktu itu ada pengkaderan, istilahnya dulu itu jurus NU itu mengeluarkan pengkaderan sehingga guru-guru itu juga bisa berlatih tentang ilmu kebatinan. Nah, di sanalah saya paling antusias. Saya ngajak ada 9 guru waktu itu ikut kebatinan ini, yang langsung beliau Kiai Muhsin Ahmadi beserta guru saya juga Bapak Haji Maksum dan juga Bapak Haji Abdul Halim waktu itu yang sering isi saya. Itu terus saya sangat aktif sekali ngikutin pelatihan itu. Meskipun rayaknya teman-teman saya itu seakan main-main, saya sangat aktif sekali karena pikiran saya, disinilah saya akan menemukan jalan keluar dengan penyakit saya ini. Setelah itu ternyata memang belajar kebatinan ini tidak semudah menggoreng tahu ya, menggoreng pisang goreng. Ternyata butuh proses yang sangat panjang dan kesabaran yang sangat kuat.
Jadi dari 9 orang itu selama 1 tahun hilang tinggal 2 orang. Karena apa? Sangat berat memang. Waktu itu setiap Selasa, Rabu, Kamis itu saya disuruh puasa ngopi. Diupayakan. Tapi saya tidak puasa langsung setiap minggu, tak upayakan. Karena satu amalan itu diriadai seperti itu. Contohnya ada di istilah itu guru kecil lah kerja aku itu dibahas. Puasa selama 3 hari, malam Jumatnya tidak tidur. Tidak tidur itu sampai keluarnya matahari. Dari terbenamnya matahari sampai keluarnya matahari tidak boleh tidur. Sebenarnya tidak harus baca itu tidak. Diingat saja sambil lihat nonton tidak apa-apa. Nah, proses itu ternyata memakan waktu saya selama 2 tahun ternyata. Dari 2002, 2003, 2004. Nah, 2004 ini sudah mulai pindah guru saya. Karena teman-teman saya yang 9 orang sudah tidak ada yang ikut sama sekali. Untuk waktu itu ada guru tugas Ustaz Khalili waktu itu yang sudah menemani saya dan beliau karena mungkin juga di pondok sendirian waktu itu tugas. Jadi bersama beliau itu saya sering puasa. Melanjutkan meskipun sendirian saya. Sampai 2004 Ustaz Khalili itu selesai tugas. Akhirnya saya nyari guru lagi ke Haji Abdul Halim di daerah Kembang ini. Jadi saya ulang lagi, cuman proses sudah lebih ringan daripada Pak Haji Maksum waktu itu. Lebih ringan. Akhirnya alhamdulillah sampai selesai. Beberapa jurus itu saya selesai. 2005 saya diajak sama Kiai. Diajak pertama kali sama Kiai itu ya beliau itu sering memang untuk seperti ini. Beliau pernah ngabari ke saya sudah mulai tahun 80-an lah, 80 sampai 82 sudah beliau nangan urusan seperti ini. Jadi sebelum saya itu banyak sekali kader-kader beliau yang diajak kemana-mana. Memang beliau itu untuk langkapnya, untuk ya jadi khadamnya itu bawa setiap peluang. Beda dengan saya sekarang. Saya sekarang alhamdulillah sendirian sudah. Paling bawa istri untuk bantu nyetir, tuliskan amalan dan semacamnya. Kalau beliau dulu ada 2 orang khadam yang selalu ikut kemana-mana. Pertama supirnya Musyairi itu, yang kedua ya ajudan ya saya itu yang bagian nangkap dan semacamnya, yang mati ya Kiai. Untuk kemana-mana, ke Madura, Bali, kecuali ke luar pulau, Kalimantan, Batam, supir tidak ikut. Berdua sama saya. Jadi mulai tahun 2005 beliau selalu ngajak saya kemanapun urusan seperti ini. Jadi waktu itu saya banyak kenangan sekali sama Kiai itu. Banyak sekali kenangan karena menurut saya sendiri lebih dari anaknya. Sampai ibunya itu bilang, kamu anak yang busuk dan gitu. Sampai bilang seperti itu. Makanya saya kemana-mana karena siapa saya siang malam ya itu. Ke Kalimantan, ke daerah Tarakan, nginep seminggu, ke Bali, ke Batam waktu itu. Akhirnya 2005, 2006, 2007 saya terangkat pegawai negeri karena waktu itu ngajar. Ditawari oleh waktu itu Bapak Masmud selaku Bupati Bondowoso karena dia ini sangat dekat sekali dengan Pak Masmud waktu itu dengan Bupati, sampai beliau Bupati itu guru spiritual saya ampuh ilmunya. Jadi saya kalau cerita ini memang agak panjang sebenarnya, tidak apa-apa ya, tapi ya biar jelas nantinya. Akhirnya Bapak Bupati itu juga karena waktu itu ada namanya istilah kontrak, mau diangkat semua. Saya juga sudah ngajarnya mulai tahun 99, 2007 ada angkatan. Cuman beliau Kiai itu tidak memperbolehkan saya untuk jadi negeri. Tidak memperbolehkan, bukan cuma langsung bilang saya, langsung bilang Mas,
Jadi disekat waktu itu. Waduh, bingung saya. Sampai saya bilang ke supir waktu itu, saya tidak mampu otak saya untuk mencerna pola pikirnya Kiai. Sampai merasa marah, cuma tak terlontarkan karena takut. Jadi saya cuma lontarkan ke supir. Saya bilang ke supir, saya tidak ada artinya ini kuliah. Ngapain coba kuliah saya ini? Ribet-ribet kuliah, tapi ya tidak ada fungsinya. Ijazah buat apa? Kalau seperti ini kan tidak usah kuliah, terakat saja. Ternyata bahasa itu disampaikan sama Kiai oleh supir. Karena saya dihubungi sering tidak diangkat sama saya. Cuma beliau sangat bijaksana. Kiai Musili sangat bijaksana, sangat jawabannya sangat sederhana, cuman luar biasa wawasannya. Banyak kiai ke saya, bukan cuma pegawai negeri yang makan. Kalau kita dibutuhkan orang lebih banyak daripada lingkup sekolah, kenapa tidak? Kamu kader untuk bisa melayani banyak orang. Kalau kamu di sekolah, lingkupnya sekolah, selesai malah tidur. Tapi kalau di sini, saya masih belum punya kader. Aku tidak menutupi saya. Karena tahu sendiri kamu, bupatinya, pejabatnya, para masyayikh kadang membutuhkan kita. Apalagi seperti orang-orang seperti kita, kadang membutuhkan kita. Jangan dipunahkan ilmu ini. Banyak beliau. Sudah, jangan jawab oleh negeri banyak itu. Tidak kira kehabisan. Tapi kalau ini, kalau berhenti, punah ilmu ini. Dia sudah mengerti saya. Akhirnya saya menyesal setelah berbicara seperti itu sama supir. Akhirnya cuma ada sebuah ungkapan kekesalan saya dilontarkan waktu itu sama Kiai. Iya Kiai, kalau Kiai dibutuhkan bupati, dibutuhkan pejabat, karena Kiai itu jadi ketua cabang itu 2 periode, menjadi dewan 2 periode, ketua mutasyar, yang sampai sekarang ketua mutasyar itu, ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso, wakil ketua MUI waktu itu Kiai saya. Jadi saya bilang sangat layak sekali kalau Kiai dibutuhkan banyak sekarang dengan saya. Lagi-lagi jawaban yang sangat profesional waktu itu Kiai. Jawabannya, kamu itu berarti tidak percaya dengan ilmunya Allah. Jadi saya menjawab saya dengan itu. Kalau kamu percaya dengan ilmunya Allah, kamu tidak akan seperti pikirannya kamu itu tidak terlalu idealis seperti itu. Apa yang kamu bisa lakukan itu lakukan, jalurnya itu benar. Luar biasa. Akhirnya sudah tidak bisa menjawab saya. Akhirnya 99 Pak Mas'ud itu selesai jabatannya, saya ditanya lagi, jadi tidak oleh negeri? Sudah, tanya Kiai, dia bisa kader. Akhirnya tidak jadi lagi. 2 kali saya diangkat menjadi pegawai negeri. Mau diangkat. Alhamdulillah, ternyata beliau itu pandangannya sangat jauh ke depan. Saya baru terasa beliau itu mulai sakit karena satu usia, ada sakitnya juga. Di tahun 2012 beliau itu ada penyakit insomnia, jadi susah tidur. Jadi kalau tidur pakai obat. Setelah saya Isya, ya itu pakai obat biar bisa tidur. Selama beberapa bulan itu. Jadi tamu sudah mulai kelabakan. Dan disitulah saya dimanfaatkan oleh Kiai untuk menghandle apa yang menjadi kegiatan Kiai. Jadi saya handle. Contohnya kayak sekarang ini sudah kegiatan Kiai selama itu. Ada orang kena jin di Bajai Bunda dilanjutkan selama 3-6 malam, setelah itu dicabut. Waktu itu saya terkadang dengan sendirian, karena tidak mungkin saya kader orang, ada Kiai.
udah ambil jinnya, cabut jinnya kayak biasanya. Waduh, saya juga kelabakan sebenarnya awalnya. Gimana ini wong kiai saja 3 orang, saya sendirian, ada layak ada istri cuma. Sering kali seperti itu. Akhirnya disitulah saya ada keberanian sampai mentok di tahun 2014 sekitar 2 tahun yaitu tambah kurang kesehatannya telah menurun. Saya pamit ke kiai waktu itu. Kiai, saya tidak sanggup melanjutkan yang menjadi kegiatan kiai. Alasan saya tidak mau berurusan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak kelihatan ini. Iya saya, keluarga saya, anak saya dan semacamnya. Luar biasa jawaban kiai sama saya waktu itu. Saya tidak mau menjawab pertanyaan kamu. Cuman pikir saja, orang yang kena jin, orang yang kena sihir, yang kemarin kita tolong, orang yang punya keberatan itu, apa karena nangkap jin? Apa karena karena nangkap jin atau nolong seseorang? Enggak. Kan sudah waktunya. Jadi sakit itu sebenarnya apa semuanya. Makanya disitulah kunci kesembuhan. Kita kembalikan kepada Allah dengan cara ikhtiar, tawakal dan ikhtiar itu harus bisa maka. Seperti itu jamnya banyak. Akhirnya saya tidak berdaya juga. Akhirnya saya suar ke Kiai Muhtar waktu itu, minta pendapat bagaimana kalau saya tidak mau seperti ini. Wah, Kiai Muhtar tambah marahnya luar biasa. Sampai ada bahasa Kiai Muhtar waktu itu yang sangat terngiang di pikiran saya. Jadi istilahnya santri itu tidak usah takut apa-apa. Santri punya kekuatan, punya senjata. Apa sebenarnya? Tasbih, wirid. Ya jangan tidur terus. Itu santri, wirid. Kita kembalikan kepada Allah. Itu mereka kepada. Jadi sangat tenang itu. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya namanya wirid ini harus dipaksa. Malas dengan siapapun itu. Tapi karena kadang menjadi kebiasaan, inilah yang menjadi kita terbiasa. Sampai waktu itu Kiai itu sangat marah sama saya kalau saya SMS. Waktu itu ada cuma SMS. Kenapa? Makan waktu. Telepon saja. Jadi sampai sekarang saya tidak punya Android dan semacamnya karena doktrin dia waktu itu sangat melekat sama saya. Jadi saya telepon aja. Ada WA-nya, saya cuma dipegang istri saya. FB saya punya, cuma ngikuti. Namanya ilmu pengetahuan harus kita ikuti, harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Tahu, cuma tidak pakai. Karena tidak kebutuhan. Kebutuhan saya telepon, komunikasi dan semacamnya. Nah, disitulah mungkin sepintas ini inti saya kenapa saya sudah duduk di seperti ini. Jadi mulai 2014 sampai 2020 ini, yang sekarang ini, alhamdulillah saya atasi semua yang terbiasa diatasi oleh kiai saya. Anggapnya, makanya saya kepada keluarga besar Teporjo, terutama Kiai Muhtar Bisnawi almarhum, dan sekarang Nyai Masyaro, terus Kak Abdus Somad sekarang tetap nyambung karena beliau yang awali. Nurul Jadi, Kiai Maltuf, Gingung, Saleh itu sering nyambung gara-gara beliau juga yang menyembuhkan saya. Dan sampai tahun 2020 ini, nah dunianya beda lagi. Yang waktu itu Kiai tidak perbolehkan suruh wirid, ternyata sekarang makanya kemarin dia tidak mau, alasannya tidak mau karena Kiai tidak pernah tahu lagi. Cuma Kiai pernah bilang cari ilmu sesuai perkembangan zamannya, karena ada jauhnya Sayyidina Ali waktu itu. Ngikuti zamannya. Contohnya pesantren sekarang ada yang salah, sudah ada
ada sekolah formalnya, ikutin. Kalau tidak ngikutin, ketinggalan. Akhirnya itu jadi pola pikir saya. Jadi kiai waktu itu bukan tidak punya HP, karena waktu itu memang ada Android, cuman YouTube, FB itu mahal waktu itu. Artinya untuk daftar konten-konten itu tidak seperti sekarang. Beliau sangat melarang karena makan waktu dan faedahnya tidak ada. Nah, sekarang kondisi yang sudah seperti ini, saya dibuka oleh pikiran oleh teman-teman, juga keluarga, dibantu oleh beliau-beliau, Kiai Syekhul Hija, Kiai Mantu, Gus Alek, Kiai Abdul Samad, Amporjo, yang support saya, karena manfaatnya mungkin lebih banyak sudah. Akhirnya saya mau, saya menerima tawaran rekan-rekan semua tim kreatif ini dan juga keluarga. Jadi sangat jadi kebanggaan terutama bagi keluarga saya, karena saya kemarin tidak mau benar ini urusan seperti ini. Ya, disinilah sampai ini channel tercipta seperti ini. Karena ya mudah-mudahan harapan saya tidak lengser dari tujuan awal, yaitu kalau ini channel ini memang berkembang bagus dan manfaatnya juga banyak bagi orang, mudah-mudahan dapat ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sehingga kita menjadikan tenang bagi hidup kita semua. Jadi visi-visinya untuk syiar nomor 2, kalau ada lebih dari rezeki, saya bilang ke tim saya punya yayasan Miftahul Ulum 1, Miftahul Ulum 2 yang sekarang masih ada jaringan hubungan keluarga sama saya. Jangan berikan. Dan menurut 2 ada dari Imam Haramain waktu itu. Saya kemarin juga bilang, gimana menurut sampean urusan ini? Ya juga sudah waktunya, sudah zamannya. Tidak ada dari teman-teman guru-guru saya yang melarang ternyata. Akhirnya sudah waktu itu saya menerima. Ya sekali lagi mudah-mudahan channel ini juga diterima oleh Clara Ramai, terutama orang-orang saya yang kemarin sering nginep di rumah itu di luar Bondoso lah, seperti yang ada di Jakarta. Di situ ada Pak Andi sama ibu siapa waktu itu, ibu istrinya nginep, Helin ya, ibu Helin itu yang mudah-mudahan tetap jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekarang juga terkabul juga, aman juga memberi respon saya supaya ada channel. Sekarang alhamdulillah, nanti mungkin saya kabari juga Pak Andi dan Ibu Helin itu kemarin sempat nginep di rumah sampai 6 hari ya, sama ada permasalahan seperti ini. Alhamdulillah saya juga sampai ke sana daerah Cikampek dan terus lanjut ke grup Pajero. Waktu itu saya dikenalkan. Di situ ada Ibu Ani dan keluarga juga merespon saya, mensupport saya, menghormat saya waktu itu. Karena waktunya saya juga terbatas waktu itu, saya keburu pulang. Beliau alhamdulillah cuma nyambungnya di konten via telepon. Alhamdulillah, yang penting kita sama-sama sehat. Terus mungkin perlu juga, kemarin ada yang di daerah Malang itu ada Bapak Rismanto sama Ibu siapa itu? Ibu ya, itu juga merespon saya, kalau ada channelnya Ustaz enak bisa ya rasanya kangen sama Ustaz Ibu Situn gitu. Kemarin juga telepon saya bilang nanti saya ada channel saya. Ya mudah-mudahan, karena beliau ini Pak Risma ini segala kerumitan rumah tangga bukan minta ke saya, kadang sharing sama saya. Seharusnya dia juga mendoakan, karena di rumah saya ini sering ada pengajian, saya bikin tim pengajian. Memang saya sering pindah ke sini, ada tim saya pengajian yang mungkin tak lagi juga saya undang untuk meresmikan channel ini. Beliau Bu Rismanto sama Pak Rismanto sama Ibu, mudah-mudahan keluarganya juga sehat. Kemarin ini ada telepon saya bahwa anaknya sudah mau kuliah, daftar di universitas, minta bantuan doa ke saya itu yang darah ikut tes UMBTN itu, mudah-mudahan lulus, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Nanti saya kabari lagi, karena memang saya janji hari ini sebenarnya untuk menghubungi beliau tapi tidak sempat.
Terus dan juga ada di daerah Madura. Kemarin saya ke Madura selama 3-4 hari. Kebetulan ada Bapak Kelebun di daerah Bliga, itu sama Ibu yang sudah menghormat saya, memberikan fasilitas saya, menjamu saya, sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kemarin-kemarin kita mudah-mudahan diridhoi Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di situ ada lembang lau itu ada kepada desa yang kita leluasa kemarin ngobrol-ngobrol. Mungkin juga dengan ada channel saya nanti kabari juga. Mudah-mudahan juga dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, karena masa sekarang itu masa ujian bagi beliau-beliau ini. Menghadapi ujian mudah-mudahan cepat dituntaskan oleh Allah. Yang nomor 3 mungkin ada di daerah Surabaya. Surabaya itu ada namanya Haji Fius sama Ibu. Kemarin juga sempat nginep di rumah itu selama 3 hari. Ada kemarin juga alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang sudah sehat, sudah sering kontak sama saya. Mudah-mudahan diberikan ya ketenangan, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya sehat semuanya. Bapak Haji Fius mungkin juga dengan nanti tak kabari juga bahwa saya sudah ada channel yang mungkin Bapak bisa tonton saya, atau masukan dan sarannya pun juga saya akan terima dari Bapak Haji Fius nanti juga. Terus yang ada di daerah Surabaya, Jakarta sudah, Surabaya, Haji Fius, Madura. Ada juga ini yang agak lumayan jauh, kemarin sempat nginep 6 malam di rumah saya. Bukan di rumah saya, nginep di Kiai Hasan Abdul Muiz Wencer, karena beliau itu ada keluhan hampir sama dengan seperti ini. Cuman sampai sekarang alhamdulillah nyambung, saudara-saudaranya yang sama ada keluhan seperti ini. Beliau itu juga mengarahkan ke saya, yaitu Haji Ali Marzuki yang ada di Mekah. Itu beliau itu sampai dari Mekah untuk berobat sampai Bondowoso. Alhamdulillah sampai sekarang ya tetap nyambung sama saya, komunikasi dengan saya. Mudah-mudahan juga beliau itu nanti sampaikan juga bahwa saya sudah ada channel saya yang mungkin beliau juga ingin berpendapat, ingin memberikan saran ke saya. Jadi terus ada yang di daerah Kalimantan, ada orang Kalimantan kemarin itu di daerah Kapuas Hulu. Cuman saya insya Allah bulan 8 ini daerah Kalimantan. Itu ada yang namanya Ustadz Sujarno sama Ibu Wiwin. Itu kemarin selama 6 hari ya, 6 hari nginep di rumah. Ya sama ada gangguan gaibnya seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas kembali, sudah di rumah. Insya Allah bulan 8. Kemarin rencana sebelum lockdown ini undang saya, cuman karena lockdown tidak bisa, akhirnya tidak jadi. Jadi insya Allah katanya bulan 8 ini untuk datangi ke rumahnya. Ya tidak ada keluhan sebenarnya, cuma silaturahim dan semacamnya. Mungkin di situ juga banyak yang menunggu saya, katanya Ustadz Sujarno. Terus juga ada dari Pontianak, lupa tapi saya namanya itu Bu Haji siapa itu, juga bermalam di rumah selama 6 hari juga waktu itu. Terus di Bali ini ada Bapak Arif. Saya juga kemarin sempat ke sana selama 2 malam, 3 malam Bapak Arif itu. Alhamdulillah tetap nyambung komunikasi karena sudah kondisinya sehat. Ya sudah, saya kembali itu biar maunya saya itu setahun sekali, tidak sering karena butuh waktu. Ya kemarin itu minimal 2-3 malam kalau ke daerah Bali itu. Beda dengan Madura. Madura saya berangkat subuh, nyampe setelah maghrib, dikerjakan subuh pulang lagi. Jadi tidak makan waktu banyak karena kasihan yang di rumah. Kalau Bali harus tidak boleh sering-sering lah. Mungkin ini salah satu sahabat-sahabat saya, mungkin kalau Bondowoso tidak bisa saya sapa satu-satu karena ya namanya daerah sendiri ya sendiri sudah banyak, terutama ya temannya saya ingat Mbak Vivi ini yang sedikit ini, Vivi komisioner KPU itu, juga Pak Syifullah, terus Haji Tahan dan semacamnya, teman-teman saya, saudara-saudara saya semua yang kadang sering urusan seperti ini, main ke sini silaturahim dan semacamnya. Mas Yondri juga banyaklah yang di Bondowoso
mungkin tidak usah lah. Cuman ada aja bagian ini yang perlu juga saya sapa, ada klub Vespa. Klub Vespa ini memang jemaah saya, anggap jemaah saya itu sering mengadakan pengajian itu setiap malam Senin. Jadi alhamdulillah anak Vespa Pakistan itu yang namanya apa itu Vespa itu ada pengajian ya setiap malam Senin. Karena kemarin ada lockdown ini ya masih dihentikan juga, masih belum kapan ini. Nanti saya sapa yang di situ ketuanya Makmun Jaya, dan juga ada yang di daerah Teroto itu ada selawatan ponan saya setiap malam pon, kadang hadir, kadang sudah ada yang saya gemblengnya yang dibaca amalan-amalan seperti ini, amalan-amalan ruqyah ini untuk mengamankan desa dan tetangganya dari gangguan-gangguan yang asal seperti ini. Mereka juga mengadakan kelompok, ada pengajian setiap malam pon yang ketuanya sana Abdur, ada Roshidi, juga ada Mukhla, dan banyak lagi, ada kepala desa Teroto itu juga ikut di dalamnya, Pak Syiful itu. Dan juga mungkin kemarin saya aktif di James Bond. Di James Bond taman itu yang sangat anggotanya luar biasa. Cuma berhubung saya sudah juga agak sibuk ya tiap malam Rabu itu, jadi saya mulai tidak aktif. Cuma saya sangat hormati, saya bukan tidak ikut lagi, tetap mensupport apresiasinya Mas Miftah, guru saya juga di situ. Terus Mas Masrur, ada Mas Chef, juga Mas Mutasim dan semacamnya, juga ada Mas Hashim, itu guru saya. Beliau sekarang bergerak di Mesbon yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sampai berkembang. Ya, yang intinya adalah memberikan ketenangan kepada keluarga kita, terutama keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Mungkin visinya hampir sama dengan kita. Jadi mohon maaf yang selama ini ya saya jarang hadir. Mungkin nanti juga linknya ini saya sampaikan ke Mas Masrul atau Mas Sep, karena beliau-beliau juga urusan seperti ini seringlah konsultasi dengan saya. Kadang saya suruh ke sana dan semacamnya. Mungkin ada pertanyaan dari tim ini, mungkin saya masih ada waktu ini. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin nanti saya mungkin hal ini jadi pengantarnya di depan setelah prosesnya nanti ini YouTube ini, channel ini. Ya, selain meminta doa sama guru atau para kiai, visi lain selain untuk membesarkan channel, tentunya ini kan membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan alternatif itu, Pak Ustadz. Ya. Nah, apa saja yang bisa diobati untuk bisa langsung menghubungi Ustadz ini? Entah itu faktor minta doa atau untuk urusan orang itu kena jin atau gimana, Ustadz? Sebenarnya kalau urusan seperti ini memang beliau kemarin guru saya bilang Kimal Tufsir itu, Ustadz tolong kan saya kasih yang diberikan oleh teman-teman contoh videonya seperti apa, dikirimkan ke Kimal tuh ke Gus Alek dan guru-guru saya waktu itu, yang salah satunya yang minta nomor saya itu adalah Kimal tuh. Tolong diperjelas Ustaz, ada nomornya, ada nama jenengan, ada alamat lengkap, jadi lebih mudah. Dan selama ini sebenarnya umum lah namanya doa. Tidak harus orang kena jin, tidak harus orang kena santet. Kemarin ada ini Mbah itu hampir setiap bulan datang ke saya. Mungkin juga ada nanti di YouTube kita ini video selanjutnya. Mbah itu saya sampai bilang, Mbah, saya kan sudah tua, ayo kita doain. Iya, saya minta doanya. Sebenarnya saya minta doa Mbah, enggak. Saya ngerasa beda setelah dari sini didoain, dikasih air, saya lebih tenang. Itu. Jadi bukan saya tekankan ke saya lagi, makanya Gus Alek menyampaikan ke saya waktu itu ada syiar di sini, ada tausiah, makanya di konten ini dikasih nama tausiah daily, tausiah harian lah ya.
Itu sebenarnya dari gagasan Gus Ali Gintung, karena bukan untuk pamer sebenarnya, untuk membantu. Dan yang namanya membantu semampu saya selama ini, saya tidak memandang bulu siapapun itu, baik itu muslim atau non muslim. Bali itu sebenarnya tidak harus muslim semua. Ada kemarin ada Pak Putu itu anaknya calon mangku bukannya, itu kena jin ya, karena mau dengan versi saya digajikan dulu lalu dicabut, ya kita jalani. Jadi sekali lagi tidak harus muslim, non muslim pun silakan, cuman versinya versi kita, versi Islami, versi ruqyah. Dan yang sakit pun tidak harus kena jin. Ada yang cuma minta air, ada yang kena jin, ada yang kena sihir, ada yang dagangannya kurang laris, ada yang ke daerah mencari di perahunya tidak jalan. Namanya doa sesemampu kita. Karena saya alhamdulillah Kiai Muhsin itu beberapa tahun mengkadernya luar biasa, sampai beliau tuh bilang ke saya, ibaratnya sudah kamu cukup, ibaratnya kita punya gelas, kamu sudah ada tutupnya, sudah ada lembeknya, tinggal gunakan. Makanya alhamdulillah saya berani tampil di media sosial ini, insya Allah semampu saya akan saya jawab. Dan untuk melestarikan ilmu, berarti selama ini para pasien Ustadz itu bukan hanya keluhan urusan jin berarti. Bukan. Jadi mereka itu mengakui bahwa kekuatan doa itu lebih penting. Ya, doa sebenarnya. Karena itu memang di kalangan santri guru-guru kita itu memang doa itu luar biasa. Doa bisa merubah apapun saja. Ya. Cuman karena kita tidak yakin, kadang itu yang jadi masalah. Makanya Ustadz itu harapan kita, Ustadz itu bisa menyarankan di video ini para subscriber atau para penonton yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini untuk bagaimana bisa berdoa, begitu Ustadz. Karena kebanyakan orang sekarang itu kan antipati untuk berdoa, Ustadz, nggak mau gitu untuk berdoa. Yang tadi di pengantar saya itu sebenarnya wirid doa, termasuk bagian dari wirid itu sebenarnya hal yang sangat mudah dilakukan, cuman hal yang sangat sulit kita praktekkan. Karena doa itu yang paling bagus adalah istiqomah sebenarnya. Tidak memandang ini doa apa, sebenarnya istiqomah dan tujuannya jelas. Kadang ada kita ngambil doa karena ingin kaya, beda lagi. Doa supaya bisa terbang, doa ini bisa begini. Itu yang mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya nanti. Membahayakan sebenarnya memang kita. Lah, untuk seperti itu memang harus ada dorongan, ada sesuatu yang kita inginkan sehingga kita rajin berdoa. Cuman beliau Kiai waktu itu saya disuruh terangkan, waktu itu disuruh ke kuburan saya tiap malam Jumat. Saya dikasih pisau kecil, nih, apa ini Kiai? Zimat. Kok cuma pisau kecil ini? Saya juga tidak paham di situ. Suruh duduk di waktu terangkan. Akhirnya apa? Bahasa beliau, dikasih apapun jangan diambil. Keris, apapun saja, minyak, ada meladuliman semacamnya, jangan diambil. Saya tidak paham. Biasanya orang terakat-terakat itu yang dicari. Kenapa kok tidak boleh? Kita saya tanya seperti itu, ternyata jawabannya saya dijawab oleh Kiai, kalau kamu ambil ilmunya sendiri di sana. Sudah, cari ilmu yang barokah manfaat saja. Cari ilmu yang barokah manfaat, insya Allah kamu aman. Mungkin melihat saya takut tidak aman lagi, karena namanya di tempat yang angker, puasa muti, tidak stabil lagi kondisi badan, itu khawatir mungkin Kiai. Dan banyak cuman yang terangkat dapat ini ya versi mereka lah. Pada versi saya sama Kiai waktu itu tidak boleh. Cuman saya bukan tidak punya benda-benda. Ada orang datang sendiri, bukan orang dapat terakat. Ada keris nitip ke saya, ini taruh di sini karena banyak ajudan semacamnya. Akhirnya banyak juga. Cuman saya tekankan ini bukan punya saya. Bila ngambil sendiri. Itu salah satu dari kenapa kita berdoa. Satu, memang satu harus istiqomah. Kedua, punya tujuan yang jelas.
yang paling penting sebenarnya, dan berdoa. Kalau istiqomah, ubah semua mujarab. Seharusnya tidak usah didoakan orang, cuman takdiman ke guru, kita minta doa guru, orang tua itu memang sangat diperlukan. Menyambung. Ya. Mungkin cukup Ustaz. Mungkin closing Ustaz. Ya. Penutup. Mungkin ya kalau sudah ada pertanyaan lagi, ini kok kayaknya kayak Ustaz ada ceramah, ada kasih jawab. Sebenarnya tidak ada kesana. Nah, mungkin kalau ini sudah dicukupkan, ya alhamdulillah kita kerja tim sekarang. Jadi sekali lagi saya tekankan, ayo visi misi kita ini jelas kayak tadi. Nomor 2, kita jalin silaturahim yang kuat, kokohkan. Karena kenapa saya tidak main-main? Karena saya tidak mau urusan saya sama orang lain ini terbengkalai gara-gara video, gara-gara minta gambar dan semacamnya. Saya mau konsentrasi di urusan itu. Soal ini sudah urusin sudah. Saya sudah dari sampaikan ke kita semua di tim ini. Mudah-mudahan kita kerja yang baik, diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kelancaran rezeki kita. Semua orang-orang yang saya sudah sapa tadi mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, termasuk kita semua, channel kita semua. Al-Hadiniyah wa bil alim sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.